Membongkar ilmu tauhid dari sumber dasar-dasarnya. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling utama, karena yang dikaji adalah Allah, Sang Pencipta, yang Maha Esa. Ilmu ini wajib dipelajari oleh setiap yang berakal. Ulama ilmu ini adalah ulama yang paling utama. Al-Laduniyah menyatakan bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu ilmu syari, yaitu ilmu keagamaan, dan ilmu akli, ilmu rasionalitas. Support Kolbun Channel, subscribe, like, ya guys. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah walhamdulillah. Asholatu wassalamu ala ashrofil ambiyai wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Ilmu ini mencakup 3 hak. Pertama, hak Allah yang meliputi rukun-rukun ibadah, semisal toharoh, sholat, zakat, haji, jihad, zikir, dan lain-lain perkara yang wajib dan sunnah. Kedua, hak sebagai hamba Allah yang mencakup interaksi bisnis, relasi sosial, dan transaksi antar manusia. Jenis pertama dan kedua ini disebut sebagai ilmu fikih. Manusia tidak akan bisa terlepas darinya. Ketiga, hak diri, yang disebut juga sebagai ilmu akhlak. Akhlak itu ada yang tercela, dan manusia harus menghilangkannya, dan ada yang terpuji, yang mesti menjadi hiasan jiwa manusia. Ilmu, akli, ilmu rasionalitas, termasuk ilmu yang rumit. Ilmu ini terbagi menjadi 3 tahapan. Pertama adalah ilmu ar-riyadi, matematika, atau ilmu hitungan, dan ilmu mantiki, yaitu logika. Kedua adalah ilmu et-tabi, ilmu alam atau biologi. Ketiga adalah ilmu nadar fil maujud, yaitu ilmu penelitian tentang segala hal yang ada. Objek ilmu tauhid dan sumbernya sebagai ilmu syari. Ilmu tauhid mengkaji tentang zat dan sifat Allah, perihal kenabian, kematian, kehidupan, kiamat, dan segala hal yang terjadi di hari kiamat. Kajian utama ilmu tauhid adalah tentang Allah yang qadim, yaitu Allah yang terdahulu, tanpa ada permulaan. Tauhid adalah pengesan Allah yang qadim dari menyerupai makhluknya. Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling utama, karena yang dikaji adalah Allah, Sang Pencipta, yang Maha Esa. Ilmu ini wajib dipelajari oleh setiap yang berakal. Ilmu ini adalah ulama yang paling utama. Pembahasan ilmu tauhid menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah harus dilandasi dengan dalil dan argumentasi yang definitif atau qot'i dari Al-Quran, hadits, ijma' ulama, dan argumentasi akal yang sehat. Imam Al-Ghazali dalam Ar-Risalah Al-Laduniyah mengatakan, wa ahlul nadori fi hazal ngilmi yatamassakuna awalan bi ayatilohi tanggala minal Quran. Suma bi ahbarir rasul, suma bidala ili ngakliyati, wa barohinil kiyasiyah. Ahli nadar atau nalar dalam ilmu akidah ini pertama kali berpegangan pada ayat-ayat Al-Quran, kemudian dengan hadis-hadis Rasul, dan terakhir pada dalil-dalil rasional dan argumentasi-argumentasi analogis. Al-Quran Al-Karim adalah pokok dari semua argumentasi dan dalil. Al-Quran adalah dalil yang membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad, dan dalil yang membuktikan benar dan tidaknya suatu ajaran. Al-Quran juga merupakan kitab Allah yang terakhir, yang menegaskan pesan-pesan kitab-kitab samawi sebelumnya. Allah
memerintahkan dalam Al-Quran, agar kaum muslimin senantiasa mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Fa'in tanaza'tum fisai in faruduhu ilallah wa rasuli. Artinya, kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dalam Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya. Quran Surat Al-Nisa ayat ke-59. Mengembalikan persoalan kepada Allah yang berarti kita harus mengembalikannya kepada ajaran Al-Quran. Sedangkan mengembalikan persoalan kepada Rasul berarti mengembalikannya kepada sunnah Rasul yang sahih. Hadits adalah dasar kedua dalam penetapan akidah-akidah di dalam Islam. Tetapi tidak semua hadits dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah. Hadits yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah adalah hadits yang perawinya disepakati dan dapat dipercaya oleh para ulama. Sedangkan hadits yang perawinya masih diperselisihkan oleh para ulama, tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah, sebagaimana kesepakatan para ulama ahli hadits dan fuqaha yang mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Dalam menetapkan akidah tidak cukup didasarkan pada hadits yang diriwayatkan melalui jalur yang dhaif, meskipun telah diperkuat dengan perawi yang lain. Wa tatsbutus sifatulillah biqauli sahabiyi au tabi'i ila bimasoha minal ahaditsi nabawiyatil marfumah mutafaku ngala tausikiruwatiha fala yuhtaju bidongi fi wala bil muhtalafi fi tausikiruwatihi hata wa waroda isnad fihi muhtalafu fihi wajah ahaditsi akhoru yakdiduhu fala yuhtaju bihi. Artinya, sifat Allah tidak dapat ditetapkan berdasarkan pendapat seorang sahabat atau tabi'in. Sifat Allah hanya dapat ditetapkan berdasarkan hadis-hadis Nabi yang marfu, yang perawinya disepakati dapat dipercaya. Jadi hadits dhaif dan hadits yang perawinya diperselisihkan tidak dapat dijadikan hujah dalam masalah ini, sehingga apabila ada sanad yang diperselisihkan, lalu ada hadits lain yang menguatkannya, maka hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujah. Jadi pada kesimpulannya, sifat Allah itu tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan nas Al-Quran atau hadits yang dipastikan kesahihannya. Hadits yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah adalah hadits mutawatir, yaitu hadits yang mencapai peringkat tertinggi dalam kesahihan. Hadits mutawatir ialah hadits yang disampaikan oleh sekelompok orang yang banyak dan berdasarkan penyaksian mereka serta sampai kepada penerima hadits tersebut, baik penerima kedua maupun ketiga, melalui jalur kelompok yang banyak pula. Hadits yang semacam ini tidak memberikan peluang terjadinya kebohongan. Di bawah hadits mutawatir adalah hadits masyhur. Hadits masyhur dapat dijadikan argumentasi dalam menetapkan akidah, karena dapat menghasilkan keyakinan sebagaimana halnya hadits mutawatir. Hadits masyhur ialah hadits yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dari generasi pertama hingga generasi selanjutnya. Al-Imam Abu Hanifah dan pengikutnya menetapkan syarat bagi hadits yang dapat dijadikan argumentasi dalam hal-hal akidah, harus berupa hadits masyhur. Dalam risalah-risalah yang ditulisnya dalam hal-hal akidah, Abu Hanifah membuat hujah dengan sekitar 40 hadits yang tergolong hadits masyhur. Sedangkan hadis-hadis yang peringkatnya di bawah hadits masyhur, maka tidak dapat dijadikan argumentasi dalam menetapkan sifat Allah. Ijma' ulama yang mengikuti ajaran Ahlul Haq dapat dijadikan argumentasi dalam menetapkan akidah. Dalam hal ini seperti dasar yang melandasi penetapan bahwa sifat-sifat Allah itu qadim, tidak ada permulaannya, adalah ijma' ulama yang qati.
Ketahuilah sesungguhnya hukum jauhar dan arod. Jauhar adalah benda terkecil yang tidak dapat terbagi lagi. Sedangkan arad adalah sifat benda yang keberadaannya harus menempati benda lain adalah baru. Oleh karena itu, semua unsur-unsur alam adalah baru. Hal ini telah menjadi ijma' kaum muslimin, bahkan ijma' seluruh penganut agama-agama di luar Islam. Barang siapa yang menyalahi kesepakatan ini, maka dia dinyatakan kafir, karena telah menyalahi ijma' yang qat'i. Akal, dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Ta'ala telah mendorong hamba-hambanya agar merenungkan semua yang ada di alam jagat raya ini, agar dapat mengantar pada keyakinan tentang kemahakuasaan Allah. Dalam konteks ini Allah berfirman, "Awalam yanduru fi malakutis samawati wal ard." Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi? Quran Surat Al-A'raf ayat 185. Dan Allah juga berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaki, wa fi anfusihim hataya, yatabayana lahum anahul haqi." Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Quran Surat Fussilat ayat 53. Dalam membicarakan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Nabi, para malaikat dan lain-lain, para ulama tauhid tidak hanya bersandar pada penalaran akal semata. Mereka membicarakan hal tersebut dalam konteks membuktikan kebenaran semua yang disampaikan oleh Nabi dengan akal. Jadi, menurut ulama tauhid, akal difungsikan sebagai sarana yang dapat membuktikan kebenaran syar'i, bukan sebagai dasar dalam menetapkan akidah-akidah dalam agama. Meski demikian, hasil penalaran akal yang sehat tidak akan keluar dan tidak mungkin bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh syar'i. Demikianlah faktanya bahwa masalah tauhid yang bersumber dari Quran dan hadits itu juga diperkuat dengan dalil-dalil akli rasional. Hal demikian setidak-tidaknya karena dengan dua tujuan. Pertama, agar siapa saja yang menentang masalah tauhid itu, agar dapat menerima dan segera meyakininya, atau setidaknya menghentikan penentangannya tersebut. Mereka yang menentang ini adalah kelompok anti Tuhan, atau kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang cenderung mempertanyakan dengan nada memojokkan. Yang kedua, agar mereka yang masih ragu-ragu dapat segera menghilangkan keraguannya, kemudian tumbuh dalam dirinya suatu keyakinan yang mantap. Terkait dengan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menggabungkan antara nakli dengan akal tersebut, banyak para ulama yang memberikan perumpamaan. Akal itu diumpamakan dengan mata yang dapat melihat. Sedangkan dalil-dalil syar'i atau nakli diumpamakan dengan matahari yang dapat menerangi. Orang yang hanya menggunakan akal tanpa menggunakan dalil-dalil syar'i, seperti halnya orang yang keluar pada waktu malam hari, gelap gulita, bukan. Ia membuka matanya untuk melihat apa yang ada di sekelilingnya, antara benda yang berwarna putih, hitam, hijau, dan lain-lain. Ia berusaha untuk melihat semuanya, tetapi selamanya ia tidak akan dapat melihatnya, tanpa ada matahari yang dapat meneranginya, meskipun ia memiliki mata yang mampu melihat. Sedangkan orang yang menggunakan dalil-dalil syar'i, tapi tanpa menggunakan akal, seperti halnya orang yang keluar di siang hari, dengan suasana terang benderang, tetapi dia tunanetra, buta atau memejamkan matanya. Tentu saja ia tidak akan dapat melihat mana benda yang berwarna putih, hijau, merah, dan lain-lainnya. Nah, di sini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaksana orang yang dapat melihat dan keluar di siang hari yang terang benderang,
sehingga semuanya tampak kelihatan dengan nyata dan akan selamat dalam berjalan mencapai tujuan. Begitulah sekiranya, semoga yang saya sampaikan hari ini bisa membukakan tabir yang masih kelabu dari sisi-sisi keimanan yang semakin rapuh. Dan semoga hal ini semakin menambah rasa iman kita untuk mewujudkan tujuan kita, agar mendapatkan hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.